Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini adalah suatu berkat buat kita semua. Kita boleh beribadah, ya, walaupun secara virtual dan memperingati tentang suatu peristiwa yang agung, ya. Ada beberapa peristiwa-peristiwa dalam momen-momen kekristenan, baik itu kelahiran Yesus Kristus, baik itu kematian, lalu kebangkitannya, dan hari ini kita memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan puji Tuhannya bersamaan dengan minal aidin wal faizin, begitu ya. Dan sudah disampaikan juga oleh Bapak Dr. Daniel Ronda, Ketua ya GKI Pusat, dan saya ketika dia sampaikan saya melihat, oh iya ya, betul juga ya. Di banyak negara lain, peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu tidak terlalu diperingati, ya, atau tidak ada hari liburnya begitu. Ya normal saja kalau kalendernya itu hitam semua. Tapi puji Tuhan di negara kita ini difasilitasi, ya, kita diberikan hari merah. Tapi kan Pak, hari merahnya kok gabung dengan hari Idul Fitri? Ya hari ini bertepatannya dengan Idul Fitri. Kemarin-kemarin kan tidak, Bapak Ibu, ya. Tahun-tahun lalu tidak. Dan yakin juga lah, tahun depan juga pasti tidak. Karena akan maju, lebarannya maju 10 hari. Gitu. Jadi kalau hari ini kita sama-sama, ini kesempatan buat kita untuk menceritakan, ya, menyaksikan kasih Kristus di minal aidin ini. Buat saudara-saudara kita semua. Ya, walaupun di kalender kita melihat, di sana tertulis Isa Al-Masih, ya. Ada, sebelum saya masuk, kenapa tertulis Isa Al-Masih? Mungkin karena faktor bahasa Melayu, bahasa Arab. Tetapi menurut kajian-kajian, kalau berdasarkan bahasa Arab juga tidak Isa Al-Masih, Yasu Hamsiah, kan begitu katanya. Jadi ini juga menjadi sebuah penguatan kepada kita semua. Justru menjadi sebuah penguatan buat saya secara pribadi, secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Isa Al-Masih itu mati dan bangkit dan naik ke surga, gitu ya. Karena kan klaimnya yang mati itu bukan Isa Al-Masih, tetapi sesuatu yang diserupakan, gitu ya. Ya terlepas dari kontroversi itu, tapi ya puji Tuhan kalau mereka menulis Isa Al-Masih berarti ada sebuah pengakuan bahwa memang akhirnya Isa Al-Masih itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Seharusnya kalau mereka menolak itu Isa Al-Masih, tulis saja Yesus Kristus, aman sudah. Itu pasti punya kita, begitu ya. Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit, dan Yesus Kristus naik ke surga. Dan nanti Yesus Kristus akan datang menjemput umat-umat salehnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 1-3 dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, suatu rangkaian peristiwa sebelum Yesus naik ke surga, kita merayakan dan kita melihat dan disaksikan melalui kitab suci bahwa Yesus telah mati mengorbankan dirinya. Dan ketika Yesus telah mengorbankan dirinya, peristiwa itu pun dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitannya, bahwa kematiannya bukanlah suatu bentuk kekalahan dari kuasa jahat, tetapi kematiannya adalah suatu bentuk nyata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang berkuasa untuk mematikan dosa, ya, untuk menebus manusia, dan dibuktikan dengan
kebangkitannya, bahwa dia berkuasa atas dosa. Nah, peristiwa ini memang sedari awal belum dipahami oleh murid-muridnya. Karena mereka ketika memahami tentang Mesias, Mesias yang dimaksud adalah Mesias yang datang sebagai pembebas bangsa Israel, yang mendatangkan kemakmuran, ya, yang akan memimpin mereka melawan penjajahan tirani bangsa-bangsa, khususnya bangsa Romawi. Ketika Yesus mengatakan seperti ini, janganlah gelisah hatimu. Ini adalah suatu bentuk penghiburan kepada para murid-murid pada waktu itu, yang suatu ketika nanti akan ditinggalkan oleh Yesus. Bukan hanya ditinggalkan Yesus akan pergi ke surga, tetapi awal mulanya adalah mereka akan ditinggalkan. Artinya bahwa Yesus akan mengalami penindasan, dan ketika mengalami penindasan itu, mereka akan menimbulkan rasa khawatir di hidup mereka, ya. Nah, ketika Yesus akhirnya harus mengalami pengorbanan, tentu mereka ketakutan. Komunitas ini kocar-kacir, ya. Komunitas ini batinnya terganggu, baik pikiran maupun hatinya. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu, karena apa yang mereka agung-agungkan selama ini, apa yang mereka hormati, yaitu guru agung itu, ternyata habis, mati, ya, dengan cara yang mengenaskan. Dan itu membuat mereka, komunitas ini terkocar-kacir. Nah, sebelum itu terjadi, Yesus sudah memberikan penghiburan kepada mereka, jangan gelisah hatimu, ya, agar mereka tetap kuat, tetap diteguhkan, dan tetap senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya, peristiwa ini juga nanti untuk mengingatkan tentang bahwa Yesus Kristus akan naik ke surga. Karena nanti kita akan melihat di sana, supaya mereka tetap bertekun walaupun Yesus telah naik, bahwa tetapi penyertaannya tetap bersama-sama dengan umat Tuhan. Baru yang ketiga, kita akan melihat peristiwa jangan gelisah hatimu, karena ini menandakan bahwa nanti ke depan akan terjadi penganiayaan yang begitu besar atas umat Tuhan. Ya, akan terjadi penganiayaan, penindasan yang begitu besar dari bangsa Romawi atau dari bangsa-bangsa lain sekitarnya, dan itu puncaknya terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Bait suci Allah diruntuhkan, dan selanjutnya seperti itu. Nah, kata-kata seperti ini adalah untuk menghibur umat murid-muridnya pada waktu itu, ya, supaya mereka tetap tekun dan percaya kepada Tuhan. Maka dilanjutkan dengan kalimat seperti ini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa? Bahwa perjuangan kita di muka bumi ini pada akhirnya akan mendatangkan buah. Perjuangan kita di muka bumi memang akan berakhir, dan berakhirnya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan mempersiapkan tempat yang terindah buat kita semua. Dikatakan, jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya begini, ya kalau memang nggak kayak begitu, aku pasti nggak akan ngomongin sama kalian. Tetapi karena bahwa peristiwanya nanti memang akan disediakan tempat yang terbaik, maka saya sampaikan kepada kita semua. Itu maksudnya dari Tuhan Yesus. Bahwa ini adalah semacam penghiburan, penguatan kepada murid-murid Tuhan. Dan di ayat selanjutnya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, atau dengan kata lain menyatakan dengan pasti bahwa surga itu nyata. Nah, itu dulu, bahwa surga itu nyata. Beda dengan pemahaman Saduki, hidup setelah mati itu tidak ada. Ya, sekte-sekte Yahudi Saduki, ya, salah satu dari klan orang Israel itu, dia ada Saduki, mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Jadi artinya setelah kematian ya selesai, musnah begitu saja. Tetapi ini hendak menegaskan kembali bahwa setelah kematian kehidupan kekal itu ada.
kehidupan kedua kali, dan itu adalah surga, dan surga itu nyata, gitu ya. Ini sebuah penegasan kepada kita agar kita ketika kita bersusah dan berjerih payah di muka bumi ini, ternyata ada upah yang Tuhan siapkan kepada kita. Memang bukan surga semata-mata tujuan utamanya ya, karena surga itu sudah menjadi bahagian dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi, bukan surga semata-mata tujuan utamanya, tapi surga sudah menjadi bahagian menjadi umat Kristus. Tetapi ketika hendak menekankan aku kembali ke situ, hendak menekankan bahwa surga itu nyata, ya, bahwa surga itu ada. Kalaupun ada orang berarti surga itu nggak ada, neraka itu nggak ada, ya coba mati dulu aja, gitu ya. Ya, walaupun kita bilang, loh memang Bapak sudah pernah mati, jadi tahu surga ada. Oh, saya nggak perlu mendengarkan kesaksian dari orang-orang untuk menyatakan surga ada. Gitu ya. Saya hanya meyakini Alkitab saya bahwa neraka dan surga itu ada. Kalaupun ada kesaksian-kesaksian dari luar, ya itu sifatnya sekunder. Ya, tentang saya pernah ke surga, saya jalan-jalan ke neraka, pakai travel apa, itu misalnya, gitu ya. Lalu ada mission trip ke surga, mission trip ke neraka dan sebagainya. Nah, silakan sah-sah saja, tetapi itu bukan menjadi suatu bukti primer bahwa surga atau neraka itu ada. Menjadi bukti primer itu adalah Alkitab. Kesaksian di luar Alkitab itu sifatnya hanya sekunder dan tidak bisa dijadikan sebuah penguatan, ya, bahwa itu menjadi valid gitu. Karena nanti biasanya kesaksian A, si B, si C berbeda-beda. Bayangkan, lalu mana yang akan kita pegang? Lagi beberapa kasus, misalnya tentang Yesus disalib. Lalu ada kesaksian yang mengatakan saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, luar biasa. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya diberi kesempatan untuk mencucukkan tangan saya ke tangannya yang kena paku. Oh, bagus, bagus. Lalu dia bilang, dalam itu saya bertemu itu, saya mencucukkan tangan ke jari saya, ke telunjuk saya ini, ke tangannya yang berlubang, yaitu di sini. Di mana? Di sini. Gitu ya. Bagus. Lalu si yang lain kesaksian juga, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh, bagus, kan? Dan saya diberikan kesempatan juga untuk mencucukkan tangan jari telunjuk saya ke dalam jarinya. Di mana, Pak? Di sini. Loh, si A bilang di sini, lalu si B bilang di sini. Lalu yang benar yang mana? Ini atau di sini? Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Harus ada salah satu. Lalu pertanyaannya, kalau dikontroversi, dipertemukan, ya, dipertemukan. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang benar. Kan repot kita kalau macam begitu, Bapak Ibu. Ya, mau nggak mau pasti harus ada yang benar, ada yang salah. Bukan kita mau cari-cari hal, ya, bukan. Itulah namanya kita belajar untuk tidak mudah berhalusinasi, ya, untuk tidak berfantasi gitu. Bagi saya, Alkitab adalah valid, itu bukti primer sekali. Ya, bagi saya Alkitab itu primer sekali. Ya, jadi Alkitab adalah suatu sumber satu-satunya yang menjadi dasar keteguhan iman saya. Ya, bahwa kalaupun akhirnya ada orang pernah ke surga, pernah ke neraka di luar dari Alkitab setelah Wahyu, tidak apa-apa. Ya, itu adalah anugerah yang diberikan kepada dia. Gitu. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai bukti primer, itu hanya sekunder saja, sebagai untuk menguatkan kita orang percaya. Nah, jadi surga itu adalah sesuatu yang nyata,
surga itu adalah sesuatu yang memang tempat yang disediakan oleh Tuhan. Dan di manakah posisinya? Nah, ini juga kadang-kadang menjadi seru juga nih kalau dibahas di tempat lain. Allah bertahta di tempat yang agung. Allah bertahta di kerajaannya. Allah bertahta di surga. Ya. Jadi ada yang bilang berarti Allah itu dibatasi. Nah, repot lagi. Ya. Kalau dengan mereka itu berarti Allah itu dibatasi di suatu tempat. Wah, ini musyrik namanya. Nah, gitu ya kan. Kalau berbicara dengan mereka itu repot lagi. Ya. Tapi kita berbicara tentang Allah bertahta di kerajaan surga, itu berbicara tentang kemuliaannya. Ya, kemuliaannya dan keagungannya. Tidak ada tempat yang lain yang begitu agung selain hanya di Allah bertahta itu tadi. Bahwa di mana tempatnya, kita nggak usah mempersoalkan itu. Ya, Allah lah yang tahu. Ya, bahwa peristiwa tentang ke atas, saya melihat itu adalah peristiwa simbolis. Ya, peristiwa ya simbolis. Artinya bahwa setelah itu kan hilang, gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu bilang, oh di atas, silakan aja ke atas, bawa cek di surga atau tidak. Itu Apollo sudah bolak-balik ke atas, nggak ketemu kok surga di atas, gitu ya. Bolak-balik, malah gelap gulita, hampa udara dan sebagainya. Nah, jadi peristiwa mengatakan naik ke atas itu adalah suatu peristiwa untuk menunjukkan pengagungan kepada Tuhan, bahwa Allah adalah yang paling tertinggi dari segala-galanya. Ya, bahwa kalau nanti ada yang bilang surga itu di atas, ya nggak apa-apa juga, ya nggak masalah. Kita nggak perlu mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh macam seperti itu. Ya, itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, tetapi bahwa hendak menekankan bahwa Yesus memang berasal dari tempat yang the higher, ya, tempat yang tertinggi dan termulia, maka dia kembali ke sana. Gitu ya.